Ini adalah Firstian Grich, kawan saya bersama Dimas Pandu Baskoro, kameramen, baru saja pulang dini hari dari Filipina sampai di Indonesia. Tadi kita sempat bahas tentang bagaimana humanisnya, tapi sebetulnya kan penculikan ini bukan sekedar penculikan. Ada cerita lebih dari itu. Militernya juga tidak begitu, bukan berfungsi, kalah melawan mereka-mereka ini. Ya, apa yang Anda dapat cerita itu? Ada dua hal yang menjadi kesulitan dari militer Filipina. Yang pertama yang mereka hadapi adalah penduduk lokal. Yang saya katakan tadi, penduduk lokal yang begitu menguasai topografi Sulu. Mau lari ke sebelah sana mereka masih tahu arahnya. Hutan yang lebat, kalau Anda tanyakan, Anda sempat mewawancarai korban, para sandera yang sudah kembali ke Indonesia, mereka katakan mereka tidak bisa membedakan siang dan malam karena sebegitu lebatnya hutan di sana. Mereka sangat menguasai itu. Kemudian mereka terbagi menjadi beberapa faksi. Jadi transfer antara satu faksi ke faksi lain, para sandera, bisa dilakukan dengan sangat cepat. Sebentar, jadi ini adalah hutan ya? Betul. Hutan yang sangat lebat. Di sini mayoritas setidaknya sudah mulai berkurang karena ini adalah ibu kotanya. Sedikit ramai, relatif sedikit ramai karena pusat kota, pusat merupakan ibu kota dari provinsi Sulu. Jakarta, Bandung. Betul, betul. Sangat jauh. Saya bilang bahwa ketika saya tiba, saya melihat wajah kumuh Provinsi Sulu. Ini kita harus melihatnya dalam paradigma atau kacamata yang lebih besar. Mereka adalah seperti yang terjadi di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata ketika sebuah daerah berada jauh dari pusat pemerintah. Ke timur misalnya. Semakin ke timur atau semakin ke barat maka semakin tertinggal mereka. Dari banyak segi, dari segi pendidikan. Anda hanya akan menemukan beberapa sekolah di Sulu, betul. Saya hanya melihatnya beberapa sekolah. Dari segi akses kesehatan, kemudian akses terhadap kebutuhan-kebutuhan lain, mereka harus datang ke Zamboanga untuk beli beberapa kebutuhan. Tadi faktor pertamanya adalah militer sulit karena ini adalah warga lokal dan topografinya, apalagi? Mereka memiliki persenjataan yang sangat lengkap karena bisa dibilang bahwa Provinsi Sulu merupakan provinsi yang dikelilingi oleh perairan. Jadi agak sulit untuk kemudian pemerintah Filipina mengkoordinir atau memonitoring berapa banyak senjata yang masuk. Karena harus diakui bahwa ada informasi bahwa ada kartel senjata di Filipina. Jadi jumlah senjata kita tidak bisa tahu karena tidak ada serinya ketika mereka dilakukan atau diproduksi secara ilegal. Karena itulah kan banyak pertanyaan juga mengapa militer Filipina bisa kalah oleh separatis seperti ini. Betul. Dan lain-lain. Dan kemudian kita bisa mendapatkan logika kenapa baik pemerintah kita maupun pemerintah Filipina mempunyai kebijakan untuk tidak membayar uang tebusan. Karena justru ketika mereka punya uang yang sangat banyak, maka mereka punya kemampuan untuk membeli speedboat yang sering mereka gunakan untuk membajak kapal-kapal di sekitar perairan ini. Kemudian mereka bisa beli senjata, mereka bisa memperkuat pertahanan diri mereka dengan uang tebusan itu. Oleh karena itu kita bersyukur dalam proses 10 warga negara kita, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Filipina mengkonfirmasi tidak ada uang tebusan yang diberikan. Murni melalui bantuan dari Moro National Liberation Front atau Front Pembebasan Bangsa Moro yang beberapa tahun lalu, Riko, Indonesia punya kontribusi untuk mendamaikan MNLF yang didirikan oleh Nur Misauri, seorang pelajar muslim yang memprotes dalam tanda petik menurutnya perlakuan diskriminatif ketika Presiden Marcos saat itu, sehingga dibentuklah MNLF pada tahun 1969. Dan kalau Pak Edi Mulya merupakan Minister Kanseler dari KBRI Manila, saya lihat betul beliau kerja melakukan negosiasi pendekatan secara personal ke tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh di Provinsi Sulu untuk bisa membuka komunikasi dengan faksi-faksi Abu Sayyaf di Provinsi Sulu. Ia mengatakan begini, MNLF itu kan organisasi yang lebih tua. Kemudian pada tahun 1991, Abdul Rajak Janjalani, pemimpin pertama Abu Sayyaf, membentuk Abu Sayyaf. Perkataan seorang ayah tidak mungkin tidak didengarkan oleh sang anak. Jadi pendekatan kita adalah melalui MNLF, yang kebetulan mereka adalah tokoh-tokoh penting, sehingga mereka ketika membuka komunikasi dengan faksi-faksi atau pemimpin-pemimpin faksi, Al-Habsyi misalnya, Alden Baghdadi, mungkin kita akan berhasil, ini bisa didengarkan oleh mereka. Kita lupakan siapa pahlawan dan siapa yang paling berjasa karena banyak yang mengklaim. Jadi sedikit saja, 4 orang yang masih di Sandra, dari analisa dan juga hasil wawancara Anda, kemungkinan ada di ujung sini. Masih berada di Kaluang, karena kenapa ini merupakan jaraknya cukup jauh, saya katakan tadi cukup jauh, jaraknya beberapa jam dari Holo, merupakan pusat dari Brigade 501 Angkatan Bersenjata yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi militer di sini, sehingga dalam rentan jarak yang begitu jauh akan sangat sulit bagi militer Filipina untuk menerobos masuk ke Kalingalan. Dan gampang keluar juga dia ya? Dan bisa keluar karena ini adalah perairan. Fris, terima kasih, menyenangkan. Nanti kita pasti ngobrol lebih banyak lagi soal ini.